Pria itu terkejut menemukan wanita di formulir wawancara ternyata adalah Cinta dalam diamnya. Jadi dia segera bergegas menuju ruang rapat. Tiba-tiba terdengar suara yang akrab. Jenderal tidak percaya mengikuti sumber suara itu. Sampai saat kedua orang itu saling tatap, dia memastikan bahwa pria ini adalah rivalnya semasa sekolah. Dan kini dia ternyata masih atasan langsungnya. Marsekal memberi satu pertanyaan ujian kepada 4 peserta wawancara. Jawaban 3 peserta lainnya hampir sama tanpa ciri khas. Namun hanya jawaban jenderal yang tepat sasaran. Membuat perhatian semua orang tertuju padanya. Dan hanya pemikirannya yang sesuai dengan keinginan Marsekal. Namun meskipun begitu, Marsekal tetap mencari alasan untuk mengeliminasi dia. Jenderal memandangnya dengan wajah tidak percaya. Ternyata dia sama seperti sewaktu kecil. Selalu berdiri di pihak lawan. Jenderal pergi dengan wajah tidak puas. Demi wawancara ini, dia nekat memakai sepatu hak tinggi seharian. Kini kakinya bahkan sudah terluka. Wawancara pamungkas yang terakhir bahkan berakhir dengan kekalahan. Tapi dia tidak tahu bahwa Marsekal selalu mengawasinya dari belakang. Melihat penampilannya yang menarik, Marsekal masih tidak bisa menahan diri untuk mengejarnya. Jenderal sudah lama tidak mendengar sebutan yang akrab ini. Tidak menyangka setelah sekian tahun, kedua orang itu bertemu lagi namun tetap bertengkar. Belum sempat Marsekal membuka mulut, Jenderal langsung berbalik dan pergi tanpa menoleh. Setelah keluar dari pintu perusahaan, Jenderal tidak bisa lagi menahan rasa tidak adil di hatinya. Dia mencoba menenangkan emosinya dengan menghirup udara. Tiba-tiba sebuah tangan yang memegang stiker jendela menjulur ke arah. Ketika kata ini keluar, Jenderal semakin marah dan ingin memperdebatkan Marsekal. Dia meminjam ponsel asisten untuk mengirim pesan kepada Marsekal. Marsekal, tunggu saya. Saya tidak akan kalah darimu. Marsekal mendengarkan kata-kata Jenderal berulang kali. Dan alasan dia mengeluarkan Jenderal adalah karena dia tahu kondisi fisik Jenderal tidak cocok untuk bekerja di perusahaan investasi yang merupakan arena pertempuran ini. Ternyata sejak masa sekolah, Marsekal ingin menakut-nakuti Jenderal dengan serangga. Namun tidak menyangka, dia malah menangis dan jatuh ke tanah. Setelah diperiksa di rumah sakit baru menyadari, Jenderal menderita alergi air mata bawaan yang parah. Begitu mengeluarkan air mata, bisa langsung pecah. Dalam kasus parah, bisa berbahaya bagi jiwa. Ini juga merupakan alasan Marsekal mengeluarkannya. Kemudian dia meminta Suchang untuk memanfaatkan jaringan yang dia miliki, mencarikan Jenderal pekerjaan ringan. Dan dia menyatakan bahwa selama ada perusahaan yang bersedia mempekerjakan Jenderal, dia rela menjadi konsultan investasi secara gratis selama setahun. Perlu diketahui bahwa Marsekal adalah puncak di dunia investasi. Betapa banyak orang yang tidak bisa didapatkan sekalipun diminta. Setibanya di rumah, Jenderal mulai mengeluh tentang Marsekal kepada sahabat dekatnya. Kebetulan saat itu ponselnya menerima permintaan pertemanan. Dia tidak berpikir panjang dan langsung menyetujui. Namun, orang itu ternyata tidak lain adalah Marsekal. Saya adalah Marsekal. Jenderal tidak menyangka bahwa dia masih berani menambahkan kontaknya. Maka dia dengan cepat menghapusnya. Sungguh gila, berani-beraninya menambahkan saya di WeChat. Namun, Marsekal yang tidak tahu apa-apa masih menulis pesan panjang untuk Jenderal. Dia bahkan bangga telah mencarikan Jenderal pekerjaan dengan gaji tinggi. Namun, pada saat pesan itu terkirim, dia benar-benar terkejut. Jenderal juga terpicu oleh Marsekal. Bersumpah bahwa dia pasti akan bekerja di perusahaan investasi. Maka dia meminta tolong sahabat dekatnya untuk mendapatkan tiket masuk ke acara minum perusahaan investasi. Ketika dia melihat Marsekal yang dikelilingi oleh wartawan di atas panggung, dalam hatinya ingin mengutuknya ribuan kali. Sementara itu, Marsekal juga memperhatikan Jenderal di bawah panggung. Melihat Jenderal menatapnya dengan marah, membuatnya merasa ada sedikit yang menggemaskan. Dan apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan mereka berdua. Terlihat sahabat dekat Jenderal mencurahkan segelas minuman keras ke atas Marsekal. Tindakan ini hampir membuat Jenderal ternganga. Belum sempat Marsekal bereaksi, sahabat dekatnya langsung membuka mata dengan terkejut. Apakah kamu sudah tidak mencintaiku lagi? Apakah saya mengenalmu? Kamu bahkan bilang tidak mengenaliku. Lalu, ketika kamu memanggilku sayang, sayang kecil, imut, bagaimana? Bagaimana kamu bisa bilang tidak mengenalku? Marsekal terkejut dan tertegun dengan serangan mendadak ini. Namun, ketika dia melihat Jenderal yang berdiri di samping dengan ekspresi penuh senang atas kesusahan itu, dia sudah bisa menebak apa yang terjadi. Maka, dia memikirkan cara untuk membalas. Di mana saya tinggal? Kapan ulang tahun saya? Berapa nomor telepon saya? Apakah kamu tahu? Marsekal tidak hanya langsung membongkar akting sahabat dekatnya, tetapi juga mengambil kesempatan untuk mengatakan bahwa pacarnya kebetulan ada di sana. Saat semua orang penuh dengan kebingungan, dia terlihat mendekati arah Jenderal dengan perlahan. Pacarku ada di sini. Mendengar ini, Jenderal langsung tertegun. Marsekal menatapnya dengan ekspresi penuh cinta.
Namun, Jenderal salah mengira bahwa dia sedang mempermainkannya lagi. Maka, dia melarikan diri dari tempat kejadian dengan kacau. Tanpa sadar, dia sudah tiba di tempat tinggi hotel. Dia bersuara keras mengeluhkan segala yang telah dia alami. Apakah dia manusia atau iblis? Apakah kamu sedang membicarakanku, kamu yang cengeng? Jenderal tidak mengerti mengapa dia selalu mengganggunya. Dan setiap kali dia bertemu, pasti tidak ada yang baik yang terjadi. Misalnya, pada pidato di sekolah menengah itu, Jenderal berdiri di atas panggung kebingungan karena kehilangan naskah pidatonya. Teman-teman sekelas di bawah mulai menuduhnya. Seketika rasa tersakiti dan kecewa melanda hatinya. Sementara itu, Marsekal tiba-tiba menyadari bahwa dia secara keliru mengambil naskah pidato Jenderal. Namun saat itu Jenderal merasa sakit, mengakibatkan serangan alergi air mata dan pingsan sekali lagi. Mengingat kembali kenangan yang pernah ada, Jenderal merasa bahwa Marsekal seperti keberadaan iblis. Dari sudut pandang ini, kamu memang terlihat seperti bajingan. Kalau begitu, lihatlah lebih teliti. Ada bajingan yang sekeren ini. Dia bersumpah akan bekerja di perusahaan investasi. Tentu saja, agar Marsekal memandangnya lebih tinggi. Marsekal melihatnya terus-menerus menggosok lengan. Lalu dia melepas bajunya dan menyelimutkan pada tubuhnya. Kemudian dia ingin menariknya pergi. Saat kedua orang itu saling menarik, Jenderal tergelincir dan hampir terjatuh dari tangga. Untungnya, Marsekal berhasil menangkapnya tepat waktu. Namun tindakan ini membuat bibir mereka bertemu dengan erat, hingga munculnya wartawan. Keduanya segera terpisah. Marsekal yang cepat bereaksi segera menutupi Jenderal dengan pakaiannya, dan berteriak keras kepada wartawan untuk tidak memotret lagi. Jika tidak, dia akan menggugat mereka karena pelanggaran privasi. Setelah semua wartawan pergi, Marsekal baru menyadari bahwa alergi air mata Jenderal kambuh lagi. Maka, dia segera mengemudikan mobil membawa Jenderal ke rumah sakit. Takut jika vaksin tambahan bisa membahayakan nyawanya. Dia memiliki alergi air mata bawaan yang parah. Perlu segera diberikan kalsium induksi molekul rendah. Marsekal dengan terampil memberitahu dokter tentang gejala dan metode perawatannya. Untungnya, dia segera dibawa ke rumah sakit. Jenderal sudah keluar dari bahaya. Marsekal mengambil kesempatan saat dia tertidur, mengirim nomor kamar rumah sakit kepada sahabat dekatnya menggunakan ponselnya, dan juga mengambil kesempatan untuk menambahkan kembali kontaknya. Sampai melihat sahabat dekatnya dengan tergesa-gesa mengetik, Marsekal baru merasa tenang untuk pergi. Pada hari berikutnya ketika Jenderal bangun, dia mengira sahabat dekatnya yang membawanya ke rumah sakit. Sampai dia melihat pesan yang dikirim Marsekal menggunakan ponselnya. Seketika dia marah sampai hampir pingsan lagi. Mungkin sampai kita dewasa, kita baru akan perlahan mengerti. Kenakalan kekanak-kanakan seseorang di masa lalu hanyalah cara klumsinya untuk menyatakan cinta.